Oke, setelah kemarin kita mereview logo, kali ini kita akan masuk ke materi bisnis plan. Kita akan melihat pesaing dan menganalisisnya. Pendapat dari Michael Porter adalah salah satu kunci dari kemakmuran ekonomi itu adalah inovasi. Nah, di dalam produk yang kita kembangkan, apakah sudah ada inovasinya ataukah ada pembedanya atau diferensiasinya dengan pesaing kita atau pesaing di industri yang sama. Nah, itulah pentingnya bisnis plan atau rencana bisnis. Rencana bisnis yang baik itu akan menjelaskan seluruh komponen rencana bisnis yang kita punya. Nah, sehingga hari ini kita akan belajar untuk bikin formatnya dan disajikan nanti secara tertulis. Nah, kalian harus bisa menyampaikan secara efektif rencana bisnis ini dan kemudian ada dukungan fakta dan konsep dalam bentuk bukti pendukungnya. Nah, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi isi dari rencana bisnis? Ada 4, yaitu orang, kesempatan, konteks, dan juga resiko dan penghargaan. Nah, disinilah kita harus melihat 4 faktor yang mempengaruhi plan kita nantinya. Oke, kalian bisa membuat nanti adalah gambaran garis besar isi bisnis plannya dulu. Yang pertama adalah sejarah singkat, kemudian latar belakang usaha kalian. Ini silahkan kalian tuliskan dalam bentuk deskripsi naratif, kemudian juga bidang usaha dan bentuk badan hukum usaha kalau ada, tapi kalau belum ada ya tuliskan saja belum ada. Kemudian rencana modal, kebutuhan modal dan sumber dananya nanti dari mana. Nah, ini adalah bisnis plan yang akan kita coba susun. Kemudian kalau kemarin kalian udah bikin karakter brand ya, logo, kemudian lambang usaha, sekarang kalian bikin biodatanya dulu. Ya, nama usahanya, kemudian alamat, telepon, email atau ada sosmednya, kalian buat di situ. Nah, lalu sejarahnya, kemudian kalian juga harus bikin gambaran kepada calon investor apakah usaha kalian ini nanti cukup kuat sehingga investor itu akan mau untuk melakukan investasi ke dalam usaha kalian. Kemudian prospek pasarnya seperti apa, itu harus kalian jelaskan dalam bentuk narasi. Kemudian kalau misalnya belum ada bentuk badan hukum usaha, ya kalian tidak usah dituliskan, ataupun kalian punya NPWP misalnya udah punya, tapi kalau belum ya tidak apa-apa. Terus jelaskan deskripsi singkat di sini produk atau jasa kalian dan mengapa lebih baik daripada produk jenis yang lain. Itu kalian perlu jelaskan di sini. Lalu rencana dana awalnya berapa? Kemudian manfaatnya dan kegunaan dananya untuk apa. Nah, misalnya kalian harus membutuhkan dana sejumlah ini untuk mendirikan outlet, misalnya lokasinya di Bantul atau di dekat kampus misalnya. Dananya berapa sih? Sumber dananya dari mana? Modal sendiri ataupun juga dari investor? Itu silahkan kalian bikin proposal plan-nya seperti apa. Penggunaan dana bisa berupa renovasi, peralatan untuk promosi, modal kerja dan macam-macam. Ini silahkan kalian cari, kemudian kalian hitung ya kira-kira membutuhkan dana berapa sih kalau misalnya saya bikin outlet, misalnya seperti itu. Nah, sehingga nanti kita akan bikin itu nanti dalam bab analisis industri atau pesaing itu ada gambaran analisis di masa depan, analisis pesaing, ramalan, visi misi, model kekuatan 5 Porter dan analisis SWOT. Nah, ini akan nanti berlanjut di minggu depan, nanti kalian buat dulu. Nah, yang pertama gambaran analisis di masa depan ini adalah situasi pasar di masa datang. Perkembangan pasarnya seperti apa? Ada pertumbuhan ekonomi enggak? Inflasi, daya beli masyarakat terhadap produk kalian. Kalian jelaskan. Kemudian pesaing utamanya siapa? Diuraikan. Kemudian ada tujuannya, strategi, kekuatan dan kelemahan pesaing. Termasuk reaksi pesaing kalau kalian muncul. Itu kalian jelaskan juga. Lalu apakah ada pesaing yang akan kalian serang nantinya? Atau kalian justru memilih strategi untuk menghindari pesaing atau bersaing secara langsung secara head to head, jelaskan di sini. Kemudian kita lihat ramalan untuk analisis industri. Kita lihat pasarnya seperti apa, industrinya seperti apa. Apakah harus masih mengedukasi customer ataukah memang industrinya sudah jadi. Lalu
pemasok bahan bakunya, perilaku konsumennya, pesaingnya, kemudian nama mereknya, jumlah penduduk. Kalian buka outlet di misalnya di salah satu lokasi, kira-kira dengan jumlah penduduk di sekitar situ, banyak mahasiswa atau banyak anak kos, kira-kira bagaimana prospeknya, dan teknologi apa yang akan digunakan untuk mendukung usaha kalian. Nah, itu kalian jelaskan seperti ini. Visi dan misi ini juga penting, karena visi itu cita-cita yang ingin dicapai, memberikan arah, keputusan, dan motivasi. Lalu misi itu cara yang dipakai untuk mencapai visi. Jadi kalau visi itu kita mau menjadi apa, kalau misi itu adalah apa yang akan kita lakukan saat ini. Nah, misi gunanya untuk mengingatkan agar kita bisa bekerja sesuai misi dalam rangka mewujudkan visinya. Visi itu masa depan, misi itu masa sekarang. Kita melakukan apa untuk mencapai visi di masa depan. Kemudian ini model kekuatan 5 Porter. Nah, ini ada industri rivalry di tengah, kemudian ada potential entrant, buyer, supplier, sama substitutes. Kita jelaskan satu-satu. Model kekuatan 5 Porter itu adalah ada beberapa ancaman untuk kita. Ancamannya adalah dari produk-produk pengganti. Itu yang pertama, substitusi. Produk fungsional yang manfaatnya serupa dengan produk kita, namun kualitas produk dan harga yang lebih rendah. Kalian misalnya jualan teh, substitusinya ada kopi, ada Coca-Cola, ada air mineral, misalnya seperti itu. Kira-kira apa produk yang bisa mengancam, yang bisa untuk menggantikan produk yang kalian jual? Kemudian ancaman dari pendatang baru, potensial entrant. Pendatang baru ini masuk industri dengan bawa kapasitas baru dan ingin memperoleh pangsa pasar. Pesaingnya gimana nih kalau ada pesaing? Kalian bagaimana tanggapannya? Pesaing kalian siapa yang kira-kira akan masuk? Kemudian persaingan industri. Nah, kita akan melihat bahwa kita harus merebut pangsa pasar dari perusahaan lain. Nah, konsumen di sini merupakan objek persaingan dari perusahaan jenis. Coba kalian lihat persaingan industrinya seperti apa? Apakah masih sedikit pemainnya ataukah pemainnya sudah sangat banyak di dalam industri kalian? Kemudian kekuatan tawar dari pihak pemasok atau supplier. Seberapa besar pemasok kita itu punya kontrol terhadap harga yang kita beli dari mereka. Jadi kita kulaan barang ke mereka, mereka bisa nggak ngontrol harga sehingga kita ketergantungan. Seberapa besar kekuatan mereka? Kalian misalnya jualan tahu, kira-kira si penjual tahu ini kalau menaikkan harga sewaktu-waktu, kalian bagaimana? Apakah bisa cari supplier lain atau kan harus tergantung sama dia terus? Nah, silakan kalian cari suppliernya itu sedikit penggantinya atau hanya itu saja, sehingga ini adalah kekuatan dari pemasok, bisa mengaruhi kita. Yang kelima, kekuatan tawar dari pihak pembeli. Seberapa besar si konsumen ini punya kontrol terhadap kita untuk menekan harga produk kita sehingga jadi lebih murah. Nah, karena banyaknya pesaing, akhirnya si konsumen ini bisa pilih-pilih dimanapun dia mau beli, sehingga kita akhirnya tertekan dan akhirnya harus menurunkan harga supaya bisa bersaing. Nah, ini kekuatan dari pihak pembeli atau buyers. Kemudian yang penting juga kalian bikin analisis SWOT. Analisis SWOT ini strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi strength itu kekuatan, biasanya membicarakan mengenai kompetensi inti, kekuatan kita, strategi kita, dan manajemen kita, keterampilan kita. Lalu weakness itu misalnya kelemahan kita di dalam bidang inefisiensi produksi misalnya. Keuangan nggak cukup, manajemen kita masih amburadul, perencanaannya juga buruk. Lalu opportunity sama threat. Opportunity ini adalah potensi pasar yang bisa kita garap. Kemudian kira-kira ada nggak teknologi baru yang bisa dapat kita pakai untuk menjadikan kita bisa berkembang lebih lagi atau produk baru. Lalu threat ini adalah kompetisi, misalnya peningkatnya permintaan, ada regulasi pemerintah dan macam-macam, dan juga kompetisi dari pesaing yang akhirnya menghambat kemajuan perusahaan kita.